harus dibatasi. Itulah komitmen kita ya. Kalau kita sudah memulai dengan satu tujuan, kita pasti punya konsep yang harus direalisasikan, yaitu bagaimana tugas-tugas kita ini bisa turun, bisa mengadaptasikan semua permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Karena kan kalau legislatif kan kita ya pileg itu ya kita kampanye bisa door to door, bisa bikin panggung dan yang lain-lain. Tapi ketika kita jadi dan terpilih, dan saat itulah kita berhadapan langsung dengan warga dan mereka bisa mengeluhkan tentang hal apapun selama 24 jam. Jadi apalagi kalau saya melihat landscape-nya Kota Batu itu kan memang sangat sejuk dan menyenangkan ya. Jadi mungkin saya di kepala saya udah di benak ini udah gimana saya bisa jalan di pedestrian, bagaimana anak-anak bisa berangkat sekolah tanpa khawatir keserempet mobil, karena menikmati udara yang sejuk dan lain-lain itu anugerah, dan hampir nggak semua masyarakat bisa menemui. Kita tinggal di bawah lembah gunung yang indah, dikelilingi Panderman, gunung ya, semuanya Semeru. Banyak nggak sih yang dulu dari Semarang akhirnya sekarang nyalon wali kota? Nah, saya lahir di Kota Batu 49 tahun yang lalu, dan diberikan kesempatan ya waktu itu Ibu Ketua Umum juga memilihkan dapil yang tepat bagi saya ya, karena saya lahir di Kota Batu tapi saya belum berkesempatan untuk keliling se-Malang Raya, bahkan se-Kota Batu ya, walaupun penduduknya kurang lebih 213.000 saja, tapi kan luas wilayahnya ini belum terjangkau oleh saya. Dan ketika saya jadi anggota DPR RI pun, ketika banyak sosialisasi yang saya datangi pun, itu kan acara-acaranya kan walaupun ada di tengah desa, di tengah masyarakat, tapi kan nggak semua pesertanya bisa melibatkan warga. Jadi kalau sekarang ya pasti harus terjun turun dan bertemu, sapa, salam, ya, senyum, salam. Berarti anak-anak lebih enak menjadi politisi atau di publik atau ya, kemuliaannya beda-beda ya. Jadi yang terpenting kalau jadi politisi itu memang yang satu bijaksanaannya dia, ketika dia mau berbuat untuk sesama, dan ketika wisdom itu atau konsep berpikir kita selalu tawarkan untuk apa yang bisa dibantu, saya pikir warga akan jauh lebih senang. Ini support Om Raul sendiri seperti apa? Ini kan ke depan akan narik banget. Ya, kalau membayangkan sih belum ya ritmenya ya. Yang penting pokoknya kita terus berkomitmen untuk komunikasi terjalin baik ya, karena saya juga belum bisa membayangkan cara bekerjanya, tapi saya juga sangat memohon, dan alhamdulillah ya suami saya tuh senang di Kota Batu gitu ya, karena wilayahnya yang sejuk. Kalau Aurel sendiri seperti apa mungkin support Aurel? Ya dia senang lah ya, dia senang, nggak pernah sangka saya bisa di eksekutif, karena dia temennya kan banyak kepala daerah gitu, jadi dia nggak pernah bayangin adiknya bisa jadi kepala daerah. Dan ini saya kesempatan ini sangat bersyukur ya, kalau keluarga nggak kasih kesempatan saya juga nggak mungkin saya bisa menyeberang walaupun perahunya dari partai yang begitu menaungi besar. Kalau Aurel sendiri mungkin support ke ya kalau orang memang dia menawarkan juga, termasuk Amina sama Azura kan udah main ke Kota Batu, dan mereka senang banget karena ada banyak kawasan wisata dan permainan yang seru kan di Kota Batu. Tapi ya kalau kita bicara wisata Kota Batu memang nggak pernah ada habisnya, jadi memang belum habis. Kita terus tingkatkan potensi dari tingkat ekonomi dari potensi pariwisata yang lebih baik. Tapi Kak Aurel akan diajak benar-benar terjun ke politik yang benar-benar gitu loh. Aurel nggak interest ya, adiknya. Kalau Azriel memang sekolah politik bekas gitu. Berarti emang benar-benar diajarin full gitu. menjelang pilkada kan
berarti kan banyak sering nggak sih nengok cucu Ya kadang ya gitu, lalu nyolong-nyolong, lalu sekolahnya kan dekat rumah sini, jadi izin ke mamanya untuk bisa jemput dan main sejam 2 jam ke sini gitu. Dan Azura kan juga senang berenang, jadi ada aja lah ya caranya, namanya juga nenek-nenek. Tadi sempat kayak ada keraguan gitu masalah finansial kah mengenai nanti kampanye lagi untuk kedua kalinya. Itu salah satunya itu seperti apa sih, Mi? Ya kalau logistik pasti ya kita harus lahir batin siapkan, dan kita gotong royong ya kalau logistik. Lebih kepada itu aja, gejolak personal aja. Jadi nggak ada soal masalah finansial. Nggak ada. Oke, Ini sayang ya. terakhir mungkin terakhir kemarin pas mengenai RUU Pilkada yang dibatalkan kemarin, mungkin respon ini cerita. Iya, kalau sikap dari PDI Perjuangan sekali lagi kita merespon Mahkamah Konstitusi sesuai Undang-Undang Nomor 60 dan 70, udah itu aja setahu saya ya sikap. Oke, makasih. Terima Mami. kasih, Mi.